Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi ini kita kembali memuji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan mau menghampiri kita dengan kasih-Nya yang sungguh baik selama ini telah memelihara kita. Mari kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya dan kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu memelihara kami begitu luar biasa Tuhan. Karena itu pagi ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau memuliakan nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan saja yang akan pimpin, dan Tuhan yang akan menjamah kami semua, baik ada di rumah maupun ada di tempat ini. Tuhan yang akan menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat dari Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Yes. Mari kita memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kita akan satu lagu, Tuhan terlebih besar. Amin. Dengan segenap hati kita mau memuji nama Tuhan. Dengan segenap jiwa kita mau menyanyi buat Tuhan. Amin. Memuji segenap jiwa bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan ku angkat tanganku memuji. Yes, benar Tuhan. Bernyanyi.
Tuhan, Engkau Allah yang terbesar Tuhan dalam hidup kami. Semua perbuatan-Mu Tuhan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap alam semesta akan semua memuji nama-Mu Tuhan. Semuanya akan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alam semesta
firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu ini akan menjadikan hidup kami tetap berpegang kepadamu Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan tolong kami melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan Pastor Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kau yang akan mengurapi Pastor Daniel Tuhan, agar firman-Mu terus menjadikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Berkati Pastor Dani Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan November, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, dan kita selalu merasakan bagaimana janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan, sehingga sampai hari ini kita semua dapat diberi kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Dan setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah kepada Tuhan dengan hadiratnya hadir di tengah-tengah ibadah kita, hadiratnya hadir di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, kita merasakan bagaimana Tuhan itu dahsyat. Amin, amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya mau mengajak kita melihat ada satu kebenaran yang dapat memberkati kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar dari kisah seseorang yang bernama Cornelius. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Cornelius ini, kalau kita baca nanti sebentar kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Cornelius adalah seorang perwira di Italia yang sangat terkejut dia ketika pada satu saat ada seseorang yang datang menjumpai dia. Tentu mengejutkan dia, mengagetkan dia, bahkan menakutkan dia. Yang datang adalah malaikat Allah. Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada Cornelius. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini Cornelius tentunya dalam situasi terkejut, tetapi ada berita yang sangat menyenangkan hatinya tentunya. Kalau kita melihat di ayatnya yang keempat di kitab Kisah Para Rasul pasal 10 berkata, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Dan Allah mengingat engkau. Walaupun Cornelius terkejut dengan kehadiran seorang malaikat, bahkan dia takut dengan hadirnya satu sosok di tengah-tengah kehidupannya, di rumahnya, tetapi ada satu berita yang sangat-sangat melegakan, bahwa semua yang telah dia lakukan selama ini diingat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lalu kita diingat oleh orang yang pernah kita melakukan sesuatu. Nah pagi hari ini saya berdoa supaya melalui kisah dari Cornelius, seorang perwira Italia ini, bisa mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Dan sebelum kita akan melihat beberapa hal mengapa Allah mengingat Cornelius, saya akan mengajak kita untuk membaca di ayat 1 dan ayatnya yang kedua di kitab Kisah Para Rasul yang berkata
demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Haleluya. Di ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam satu ayat ini, ayat yang kedua, ada statement-statement yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, di ayat 2 inilah apa yang dicatat oleh firman Tuhan yang membuat Allah itu mengingat tentang Cornelius. Nah, sedikitnya ada 4 hal yang akan kita bersama-sama renungkan dari kisah Cornelius ini. Mengapa Allah mengingat Cornelius? Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah mengingat Cornelius atau ingat kepada Cornelius? Karena yang pertama, Cornelius adalah orang yang saleh. Cornelius adalah orang yang saleh. Orang yang saleh tentu kita sudah tahu, atau paling tidak mengerti apa yang dimaksud dengan saleh. Nah, kalau kita melihat dari kata yang digunakan, kata saleh ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebes, atau dalam bahasa Inggris menggunakan default, yang berarti orang beriman, orang benar, orang tulus, dan orang yang taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang ditulis di ayat 2 bahwa Cornelius adalah orang yang saleh, maka dengan kesalehan inilah yang membuat Allah mengingat dia. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Cornelius, ya, dia belum menjadi seorang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, tetapi dalam kehidupannya dia sudah menunjukkan sebuah sikap kesalehannya, bahwa dia tetap menjalani kehidupan dengan taat, dengan beriman, walaupun dalam konteks Allah orang Israel, tetapi ternyata Allah memperhatikan seluruh kehidupannya yang dia lakukan selama dia menjalani kehidupan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah mengingat Cornelius oleh karena Cornelius adalah orang yang saleh. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita melihat poin yang kedua, mengapa Allah ingat kepada Cornelius seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Karena ternyata Cornelius sebagai seorang beriman, ia juga memberi dampak yang sangat-sangat luar biasa atas keimanannya kepada Allah, Yahweh tentunya, ya, kepada seluruh keluarganya. Ya, sehingga dicatat di sana bahwa kalau kita lihat di ayatnya yang kedua, ya, di situ dicatat bahwa ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya Cornelius saja, ya, yang saleh, beriman, taat, dan setia kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi keluarganya juga. Keluarganya juga adalah orang-orang yang mengikuti jejak Cornelius, sehingga mereka, ya, ditulis di dalam Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi takut akan Tuhan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atas perhatian Allah kepada Cornelius, tentunya dengan keluarganya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebagai orang percaya, tentu takut akan Tuhan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa? Karena Tuhanlah yang telah menyatakan kehadirannya, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya melalui pengorbanannya di salib, sehingga membuat orang-orang yang percaya
kepadanya memiliki pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Dan kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, ya, ini semua adalah bagian dari sebuah proses di mana kita sedang menuju kepada surga yang kekal yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Jadi yang kedua, takut akan Tuhan termasuk keluarganya juga adalah membuat Tuhan memperhatikan Kornelius. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah sangat-sangat memperhatikan Kornelius seperti yang ditulis di dalam atau yang disampaikan oleh malaikat dan ditulis di dalam Alkitab? Karena kita melihat Kornelius dengan dasar kesalehannya membuat ia tidak bisa berdiam diri ketika melihat di sekitarnya ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan ketika Kornelius melihat orang-orang Yahudi yang membutuhkan uluran tangan, maka Kornelius beserta keluarganya tergerak hati mereka untuk memberi bantuan. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan kita tahan-tahan. Karena dalam bagian itu, sadar atau tidak sadar, yang memperhatikan kita adalah bukan manusia. Mungkin bahkan orang yang sudah kita melakukan sesuatu, kita memberi sesuatu, mungkin tidak menghargai kita atau melupakan kita. Tetapi ingat bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang percaya kepada orang-orang yang membutuhkan, Tuhan itu selalu mengingat. Sebagaimana Kornelius. Nah, oleh karena itu memberi untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perhatian Tuhan bagi Kornelius. Dan saya berdoa buat kita juga mengalami hal yang sama. Haleluya. Dan kemudian poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Kornelius dan keluarga sehingga mereka menjadi satu keluarga yang diperhatikan oleh Tuhan. Ternyata mereka adalah satu keluarga yang rajin berdoa kepada Allah. Walaupun Kornelius sendiri belum dilahirkan kembali, belum menjadi manusia baru, namun ketaatannya berdoa kepada Allah melalui tradisi Yahudi membuat kasih karunia Allah datang dalam kehidupannya dan seisi rumahnya. Haleluya. Jangan kita anggap Bapak Ibu Saudara kalau kita menyisikan waktu kita ya mungkin 15 menit, mungkin hanya 30 menit untuk berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi atau bahkan keluarga. Tuhan tidak akan pernah lalai. Mata Tuhan akan terus tertuju kepada kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya di pandangan Tuhan itu sangat berarti dan mendapat perhatian dari Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak hanya memperhatikan Kornelius saja, tetapi juga memperhatikan keluarganya dan juga bahkan termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan selalu perhatikan kita ketika kita mau tetap tekun, taat, beriman kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan dan mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhan juga akan memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Dia, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan, saya berdoa supaya Roh Kudus akan memampukan kita sehingga setiap firman yang sudah diberitakan itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kita dan akan kita gunakan di dalam perjalanan hidup kita selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan sangat baik
baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan setia menyertai kami sehingga kami berada dalam keadaan baik adanya. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar akan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam pengiran kami kepada Tuhan di akhir zaman ini, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami akan tetap teguh berdiri seperti Kornelius sehingga mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami akan mendapatkan perhatian dari Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir di sana dan memberkati umat-umat-Mu. Bapa di sorga, Engkau tahu seluruh kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, semua Tuhan akan penuhi seluruh kebutuhan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengendalikan bangsa kami supaya tetap berada dalam situasi aman, tentram, dan damai. Biarlah pemerintah kami diberikan kekuatan, penghiburan, beri hikmat, sehingga mereka akan tetap teguh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dari yang sudah baik. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Segala keperluan-keperluan kami Engkau yang tahu. Engkau tidak akan pernah lalai untuk memberkati kami dengan cara-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai satu kesatuan dalam jemaat Community of Life, kami akan terus setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sambil bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang. Kiranya kita semua akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Hanya Dia yang dapat memberikan jaminan atas seluruh kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.